Lalu apa yang dapat kita petik hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj? Cuman apa kira-kira stop terus? Ibu-ibu cak dia ibu-ibu nih. Dikit lagi Bu. Dikit lagi. Yang pertama, Allah ingin kita menjadi orang yang baik, bermanfaat untuk orang lain. Contohnya Rasulullah itu berjuang mati-matian, berdarah, memperjuangkan agama Islam, bahkan nyawanya di ujung tanduk, bukan untuk kepentingan pribadinya. Itu yang perlu digarisbawahi. Dia menjemput perintah salat, berjuang menyebarkan agama untuk menyelamatkan kita umat Islam. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasul, siapakah manusia yang baik itu?" Kata Rasulullah SAW, "Khairun nas anfa'u linnas." Manusia yang baik itu adalah manusia yang banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Kita punya pangkat, kalau pajak pangkat kita bermanfaat untuk orang lain. Kita punya jabatan, kalau pajak jabatan kita bermanfaat untuk orang lain. Kita punya harta kekayaan, harta kita kalau pajak bermanfaat untuk orang lain. Kita punya ilmu, lalu ilmu itu kita amalkan, artinya bermanfaat untuk orang lain. Tak punya gagal Pak, jabatan tak kate, pangkat tidak kate, harta tak kate, ilmu tak kate, tenaga itu minimal bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketika rapat tidak datang, nyumbang tidak, gotong royong makan hidung dan kejiwaan, kapan selesai protes? Bener itu? Ada yang main Pak? Ada. Tidak jauh beda. Nah sekarang Bapak Ibu hadirin sekalian, kita bisa introspeksi diri. Sudahkah kita menjadi manusia yang baik? Bermanfaatkah kita untuk orang lain? Hanya kita sendirilah yang bisa menjawabnya. Yang kedua, hikmah dari Isra Mi'raj itu, Allah ingin kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Di dalam surat Al-Fatihah kalimat kedua apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada para ulama bilang Bismillahirrahmanirrahim itu sudah masuk ayat yang pertama. Coba ayat kedua. Jadi di ayat keduanya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Doa Abdul doa alhamdulillah, kata Rasulullah. Doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Maka sebelum kata-kata yang lain, ketika kita pernah baca, ucapkanlah alhamdulillah. Kata-kata itu membuat kita bersyukur kepada Allah. Hampir 45 menit. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kata seorang penyair Arab, seandainya seluruh batang-batang kayu ini kita jadikan sebagai penanya, seluruh daun-daunan yang ada di muka bumi ini kita jadikan sebagai kertasnya, kemudian segala air yang ada di laut-lautan, di sungai dan di lautan kita jadikan sebagai tintanya, semuanya itu kita kumpulkan untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Habis semuanya itu kita belum selesai menghitung nikmat-nikmat Allah. Saking kebanyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Ada sebuah kisah jemaah haji kita dari Indonesia umur 78 tahun ketika sedang menunaikan ibadah haji tiba-tiba dia pingsan. Lalu dievakuasi di salah satu penyakit rumah sakit swasta di Mekah. Kemudian selama 24 jam dia diberi oksigen, diberi batal oksigen karena tidak bisa bernafas, dia pingsan. Singkat cerita, setelah 24 jam dia bisa menghirup udara segar, pulih kembali dan sadar. Kemudian dokter dan para perawat menunjukkan tagihan. Kalau dilihatnya 600 real,
Kalau duit itu lebih kurang 4 juta rupiah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Setelah melihat tagihan itu, kakek itu nangis. Sejadi-jadinya dia nangis. Dokter dan para perawat sempat melunakkan hatinya, sempat bujunya begitu. Pak, sabar Pak, duit banyak di sana. Kata dokter dan apa kata orang tua itu? Aku nangis bukan karena tagihan ini. 10 kali lipat dari tagihan ini aku sanggup. Aku naik haji ratusan juta dan aku sanggup. Hartaku banyak. Yang ku tangisi bukan tagihan 4 juta ini. Yang ku tangisi aku hanya pingsan 24 jam sehari semalam. Aku harus membayar ke pihak rumah sakit 4 juta. Sekarang umurku 78 tahun. Selama 78 tahun aku tak pernah pingsan. Aku bebas menghirup udara segar, bebas menghirup oksigen, bebas bernapas naik turun. Tapi Allah tidak pernah nagih aku. Yang aku pikirkan, yang ku tangisi, berapa banyak hutangku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara aku membayarnya? Gambar tak? Gitu Pak. Ada. Kesehatan yang tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Itu baru nafas Pak. Akhirnya dokter nangis Pak. Susah tuh nangis, menundukkan kepala. Benar kata dokter ini. Jadi dokter aku 40 ini tidak pernah sakit. Itu baru nafas Pak. Belum darah dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke seluruh anggota badan kita ini. Kita pernah dengar berapa uang bayar ketika dicuci darah? Sekali cuci darah 1 juta. Ngapa kalau darahnya kotor, peredaran darah tidak normal di badannya? Darah Allah mengawasi denyut nadi kita. Allah mengatur denyut jantung kita. Kebayang tak kita kalau kita hidup dalam dunia ini tanpa kaki siko? Kebayang tak kita kalau kita hidup di dunia ini tanpa tangan siko? Kebayang tak kita hidup di dunia kalau kita mantu kita putus siko? Nah itu yang kita pikirkan Pak. Kita kadang-kadang berpikir bahwa nikmat Allah itu hanya berupa harta. Iya, itu. Ada kekayaan dan duit. Kesehatan yang senantiasa kita rasakan Cabai dan 1 pernah sembah. kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajarlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, kalau kamu bersyukur kepadaku maka akan aku tambah nikmat kepadamu. Tapi kalau kamu kufur kepadaku, tidak mau berterima kasih kepadaku, tidak mau bersyukur kepadaku, inna azabi lasyadid. Tunggulah, suatu saat kamu akan mendapat azab dariku. Kita tak bersyukur karena harta kita dimiskinkan oleh Allah. Tidak bersyukur atas kesehatan kita disakitkan oleh Allah. Tidak bersyukur dengan ilmu kita, maka ilmu kita tidak bermanfaat. Hilang bisa ilmu kita, tidak diamalkan. Bapak Ibu sekalian, itulah 3 hikmah yang dapat kita petik dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kiranya ke depan ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa 3 hikmah tersebut senantiasa kita jaga, dan tentunya itu hasil daripada perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin itu saja. Jadi kalau gue lepas gila. Lain kali kita bertemu lagi Pak. Masih banyak waktu. Kita berdoa mudah-mudahan kita sama-sama sehat, dan itu tentunya akan bertemu lagi.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Seandainya ada tutur yang kurang teratur ataupun rangkaian kata-kata yang kurang terkata atau segala sesuatu kurang menyentuh atau kata-kata saya ada yang kasar, memang saya malu kasar Pak. Kalau saya malu halus kamu lari kalau. Aduh suara dengan tewunya. Daun kurma dibuat ramuan taruh dalam gelas. Kalau aku ceramah kelamuan, ketika menyangkut aku kurang waras. Sayur kacang, sayur jagung, irislah dengan belati. Kalau ada kata-kata saya yang lancang sehingga membuat Bapak Ibu hadirin sekalian tersinggung, jangan simpan dalam hati. Alat kelma makan duren, lebih lama lagi kita pakai es batu. Ceramah saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.